Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Hari ini kita akan belajar masih tema 4 kelas 4, yaitu di halaman 18. Nah, di sini kalian akan mempelajari tentang yaitu Pancasila. Pancasila yang kalian pelajari di sini, nanti kalian akan belajar tentang yaitu bunyi sila pertama, kedua, ketiga, 4, 5, kemudian lambang-lambangnya. Dan kemudian yang akan kalian pelajari yaitu tentang makna sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila. Nah, baiklah, kakak akan terangkan sedikit dulu. Yaitu sila pertama Pancasila itu berbunyi yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, simbolnya adalah bintang. Nah, ini bintang ini yang tengah-tengah ini adalah sila pertamanya yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi simbolnya adalah rantai. Ini dia, ini rantai emas. Nah, rantai ini sila yang kedua, yang tadi pertama. Kemudian sila yang ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, simbolnya adalah pohon beringin. Ini dia nomor 3, pohon beringin. Kemudian nomor 4 bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Ini kepala banteng ini. Ini adalah nomor 4. Nah, kemudian yang kelima bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah yang terakhir, yaitu simbolnya adalah padi dan kapas. Ini padi dan kapas, ini yang kelima. Nah, itu bunyi-bunyi sila dan lambang-lambang sila dari Pancasila. Nah, baiklah, kita lanjut lagi. Nah, di sini kalian tulis, ini ada tugas, kalian tulis tadi yang kakak jelaskan. Jadi kalian tulis di sini sila pertama tadi yang bunyinya adalah ini dia, bunyi di sini ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tulis ini ketuhanan, terusnya yang Maha Esa. Simbolnya apa tadi? Simbolnya adalah bintang, tulis ini bintang. Dan yang kedua silanya kemanusiaan. Tulis ini kemanusiaan, terus ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Nah, itu dia, rantai emas. Kemudian yang ketiga bunyinya silanya adalah Persatuan Indonesia. Simbolnya di sini pohon beringin. Yang keempat bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, kerakyatan. Nah, terus kalian salin kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya di sini kepala banteng. Nah, yang kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Padi dan kapas. Nah, itu dia untuk tugas ini. Kemudian
Dan di sini ada tugas lagi. Nah, tugasnya di sini perhatikan, kalian di sini diskusikan dengan kelompokmu tentang makna sila pertama dan contohnya dalam kehidupan sehari. Nah, makna sila pertama itu ketuhanan Maha Esa. Nah, di sini sudah ada. Jadi makna ketuhanan Maha Esa itu contohnya di sini ada 4. Ini kalian tulis di sini 1. Misalnya nomor 1-nya kalian tulis makna yang pertamanya, misalnya ini kalian salin, percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Nah, tulis di sini. Nah, ini kalian tulis, yang ini kalian pindah tulis sini maknanya. Berarti percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya apa? Kalian menerapin makna ini, contohnya misalnya kalian tidak melakukan hal-hal kejahatan, atau melaksanakan apa yang dianjurkan, melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan di dalam agama, dan menjauhkan apa yang dilarang dalam agamanya masing-masing. Nah, setiap agama itu kan ada aturannya. Nah, itu harus kalian jalankan. Nah, kemudian tulis lagi nomor 2-nya di sini, misalnya setiap orang dibebaskan untuk memeluk agama masing-masing. Maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agama. Nah, di sini apa contohnya? Contohnya ya berarti kalian harus memeluk agama yang betul-betul kalian yakinin, tidak bisa dipaksa-paksa oleh orang lain. Nah, setelah itu, setelah memeluknya ya kalian harus taat menjalankan perintah agamanya. Kemudian tulis lagi yang 3-nya, ya ini boleh juga kalian tulis, atau yang ini juga boleh. Kalau seandainya kalian tulis nomor 3, tulis semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Nah, tulis ini contoh dalam kehidupan sehari-hari apa yang harus dijaga, yang jelas misalnya rumah umpama dibeli, ini Tuhan yang memberi kalian rezeki rumah, ya harus dijaga rumah ya, misalnya dibersihkan rumahnya, kemudian dicat atau dipercantik. Nah, kemudian apalagi yang Tuhan berikan kepada kita, misalnya Tuhan memberikan kita kehidupan, napas ini bisa hidup, nah yaitu jaganya dengan cara ya berolahraga, makanan sehat, banyak istirahat. Nah, itu juga misalnya Tuhan memberi kita rezeki punya kendaraan, yang dirawat, dijaga kendaraan itu. Oke, kemudian misalnya umpamanya kalian tulis ini toleransi antara umat beragama dan sesama umat beragama. Apa contoh dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berarti kalian tidak boleh toleransi, berarti tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah agama lain. Ya, kalian harus menghormati. Tuh. Nah, baiklah. Ini ada lagi latihan. Nah, perhatikan. Nah, di sini kalian dituntut melihat gambar ini. Nah, di sini perhatikan contohnya. Nih, berilah pendapatmu apa tindakan ini sesuai dengan sila pertama, jelaskan. Jadi pendapat alasannya, tulis ini pendapat alasan dari gambar ini. Oke, yang pertama. Nah, ini pendapatnya, berarti kegiatan gambar ini adalah pendapatnya tidak setuju. Apa alasannya? Jadi gambar ini tidak setuju. Nah, alasannya ini mungkin di sini lagi bertengkar atau lagi mengejek. Nah, berarti tidak boleh saling mengejek atau bertengkar sama teman dari gambar ini. Nah, itu dia pendapat. Kemudian yang kedua, kegiatan ini lagi bekerja, pendapatnya ya sangat setuju. Kenapa alasannya kalian harus bekerja? Nah, kita bekerja itu tujuannya untuk memperoleh penghasilan
sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Oke, itu dia. Dan gambar selanjutnya ini pendapatnya tidak setuju. Kenapa? Karena ini nampaknya lagi mencuri. Kenapa? Karena alasannya kalau mencuri merugikan orang lain atau melanggar hukum. Oke, kita lanjut lagi gambar selanjutnya. Nah, gambar selanjutnya ini perhatikan, ini suasana lagi belajar. Nah, ini pendapatnya sangat setuju. Apa tujuan kita belajar ini? Alasannya ya supaya kalian pintar. Nah, suatu saat nanti kalian bisa mendapatkan suatu pekerjaan yang baik sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup kalian. Nah, itu dia. Kemudian gambar nomor 5. Pendapatnya sangat setuju juga. Kenapa? Karena sedang bekerja. Nah, kalau kalian bekerja ini ya bagus, yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian, itu yang paling penting. Kemudian yang ke-6, olahraga. Ini juga pendapatnya sangat setuju. Kenapa? Karena dengan berolahraga ini bisa menjaga kesehatan tubuh. Nah, kalau tubuh sehat, kalian bisa melakukan apa saja. Nah, baiklah, ini ada lagi soal lagi. Oke, perhatikan, tuliskan contoh tindakan lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Contohnya misalnya saling tolong menolong, boleh ini tolong menolong. Nah, kemudian mungkin membantu teman yang lagi dapat musibah. Nah, itu juga. Kemudian mungkin tindakan lain mungkin membantu misalnya dalam acara keagamaan, kalian memberikan sumbangan sedekah juga boleh, atau membantu mengadakan kerja bakti untuk membersihkan tempat rumah-rumah ibadah, itu juga boleh. Kemudian apalagi tindakan lain, mungkin beribadah dengan sungguh-sungguh. Kemudian selain itu tidak mengganggu orang lain saat beribadah, itu juga boleh. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.